Tenez. Oh, c'est... Arrive. Mettez vos brassards. Tu me débarrasses d'eux. Moi, je m'occupe. Film diawali aksi kejar-kejaran seorang pria oleh kedua pria yang diduga musuhnya. Tapi ketika sampai berada di tengah jalan, Lucky yang tertabrak oleh pengendara motor. Polisi pun berdatangan lalu membawanya ke rumah sakit. Lalu scene beralih pada seorang perawat sekaligus suami dari Nadia yaitu Sam. Di mana Sam tengah menemani Nadia mengecek bayi yang ada di dalam kandungannya tersebut. Bon, ça se présente très bien. Tiens alors, c'est allongé. Attends, arrête. Qu'est-ce que tu fais là-haut? Ah oui. Attention. Écoute pas ta mère, elle est folle. Singkat waktu, Sam pun bertugas di salah satu rumah sakit di kecamatannya. Sam tidak sengaja melihat seorang pria yang baru saja keluar dari salah satu kamar pasien. Karena curiga apa yang telah ia lakukan, Sam dengan cepat memeriksa kondisi pasiennya itu. Pasiennya itu ternyata adalah Lucky yang dikejar-kejar di awal film tadi. Mendapati pasiennya kritis, Sam terus berupaya sehingga kondisi Lucky kembali normal. Tak bersilang lama, pihak kepolisian pun muncul di sana agar Sam menceritakan detail-detail orang tadi. Akan tetapi Sam menjawab kalau dia tidak begitu jelas melihat wajahnya. Vous avez le numéro de la brigade et mon numéro de portable. Keesokan paginya, Sam bangun dari tidurnya. Ketika dia akan menyiapkan sarapan pagi, tiba-tiba seorang pria tidak dikenal masuk ke rumah mereka. Ketika sadar, kepalanya kesakitan dan ada darahnya. Lalu Sam mengangkat panggilan dari orang tidak dikenal tadi. Terdengar ada suara teriakan sang istri sedang diculik. Sam pun panik dan meminta agar jangan menyakiti istrinya. Di mana Sam disuruh agar dia membawa si Lucky keluar dari rumah sakit. Sementara itu Nadia yang sedang mengandung diikat di atas kursi dan menangis. Kembali ke Sam karena tidak ada pilihan lain, dia akan membawa Lucky keluar. Di sana ada anggota polisi yang berjaga. Ketika di lift, Sam berhasil melabui polisi tersebut lalu mengambil pistolnya. Saigner, là. Oh, c'est... Kemudian Sam menyuntikkan cairan adrenalin kepada si Lucky yang membuatnya sadar. Sempat terjadi ketegangan, lalu Sam menjelaskan dengan membawa Lucky keluar, tiada lain untuk menyelamatkan istrinya. Samuel! Oh! Saat bersembunyi, Sam berhasil membokongi salah satu dokter, kemudian api-api kepada petugas karena ada polisi yang masuk ke dalam. Setelah keluar, mereka pergi dengan menaiki bus di sana. Oui, alors. Sementara itu, si ibu polisi bertanya ke salah satu perawat di mana pasien yang ada di sini. Dia menjawab bahwa Sam sudah membawanya keluar. Dia pun mengecek rekaman CCTV di rumah sakit ini. Nampaknya si ibu polisi tidak suka dengan adanya si Ronnie di kasus ini. Di mana Ronnie menjawab kalau dia ditugaskan pada kasus pembunuhan terhadap Mayer. À partir de maintenant, lui, c'est mon enquête. Repassez-moi les bandes. Oui, tout de suite. Di dalam bus, Lucky mendapat panggilan dari orangnya yang sedang menyandra istri Sam saat ini, di mana mereka akan melakukan pertemuan dengan Sam yang akan mendapatkan istrinya kembali. Sam yang melihat istrinya itu pun sudah tidak sabar, namun sial munculnya dua anak buah Ronnie membuat aksi penukaran itu pun menjadi gagal, sehingga aksi kejar-mengejar pun terjadi. Qu'est-ce qu'on fait? On dégage, c'est mort ici. On se retrouve. Di parkiran, Lucky membegal mobil orang lalu menyuruh Sam untuk mengendarainya. Kedua pria yang mengejar Sam barusan rupanya berhasil menemukan Nadia yang disembunyikan.
Berada di kontrakannya, Lucky diam-diam saat mandi dia mengambil pistol. Di sisi lain, Sam mendapati berita tentang dirinya yang menyelamatkan seorang penjahat yang diduga terlibat pembunuhan terhadap Mayer. Sam tidak tahu apa-apa. Setelah mengetahui dari berita tadi, kemudian dia menghubungi polisi dan memberitahu lokasinya saat ini. On s'est vu à l'hôpital. Écoutez, je suis complice de rien, j'ai rien fait. Arrive. Ils sont au 8. Ketika Sam diikat oleh si Lucky, Ronnie muncul di sana disusul dengan si ibu polisi. Namun yang tidak diduga, si ibu polisi ditembak oleh Ronnie karena ada urusan lain. Ronnie pergi dari sana. Ok, vas-y. Vas-y. C'est un tueur de flic maintenant. Dengan kecerdikan Sam yang menendang yang memicu kobaran api di sana. Lucky mengintimidasi pria bawahannya si Ronnie. Dia menjelaskan motif sesungguhnya pembunuhan Mayer. 1 bulan lalu, putra Mayer tidak sabar menanti warisan dari ayahnya. Bahkan dia dengan tega membunuh ayahnya sendiri. Kemudian mereka mengkambing hitamkan si Lucky seolah-olah dia dalang utama dari motif pembunuhan tersebut. Le vieux, il avait fait installer un système de surveillance dans son bureau. Elle est où cette vidéo? Karena sudah merasa dijebak, perlu untuk Lucky mencari video rekaman itu untuk mengungkap yang sebenarnya. Karena polisi yang sudah ada di sana membuat mereka harus secepatnya keluar dan aksi kejar-kejaran pun Sam terus dikejar-kejar oleh mereka hingga membuat dia kecapean. Selanjutnya dia pergi ke salah satu gudang pendingin untuk mencari istrinya. Ternyata Lucky sudah duluan di sana, rekannya sudah dihabisi sementara Nadia sudah tidak ada. Tentu membuat Sam sangat stres dan menyalahkan Lucky yang muncul dalam kehidupannya. Lucky mengatakan bahwa mereka harus mengambil rekaman video itu yang meskipun polisi yang memilikinya, karena itu satu-satunya untuk mengungkap yang sebenarnya. Kemudian Sam mengantar Lucky yang akan bekerja sama dengan bos mafia dan sekelompok gangster-gangster dalam rencananya untuk membuat kericuhan di seluruh kota yang nantinya membuat polisi menjadi sibuk sehingga membuat mereka mudah untuk masuk ke dalam kantor kepolisian. Alhasil terjadi kericuhan di sana di mana Lucky akan mengambil rekaman yang disimpan dalam loker yang dapat dibuka melalui akses kode. Sementara Sam akan mencari istrinya yang akan dijatuhkan dari jendela oleh si perempuan. Beruntung Sam yang langsung menghadangnya, kemudian Sam membawa istrinya keluar. Sembunyi di suatu ruangan untuk menghindari polisi. Kasihannya istrinya yang sebentar lagi akan melahirkan. Tak lama polisi menangkap Sam sementara istrinya akan dilarikan ke rumah sakit oleh mereka. Non, je vous en prie, tu bouges, Tali. On fait une hémorragie, putain. Appelle une ambulance. Rupanya Lucky telah berhasil lalu mengirimkan bukti rekamannya kepada Sam pun langsung dicek oleh mereka. Bukti sudah ada, orangnya pun ada. Sekarang sudah jelas siapa pelaku pembunuhan si Mayer, yaitu Ronnie bersama bawahannya. Ah non. Ronnie pun tidak akan bisa berkata apa-apa atau bahkan mengelaknya. Setelah Sam dinyatakan tidak bersalah, nampak Sam dan sang istri sangat bahagia. Singkat cerita, anak mereka sudah berambut. Mereka kumpul bersama keluarga dan rupanya istrinya sekarang sudah mengandung lagi. Tamat.